Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu la ilaha illallah. Wassalamu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa kajian dalam kumandangkannya iqamah setiap Selasa Rabu kita melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 71, dan ini masih berkisah tentang penyembelihan sapi betina. Cukup panjang ayatnya dan banyak ayat yang menerangkan peristiwa di mana Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, dan mereka banyak bertanya ini dan bertanya itu. Dan ini di Al-Baqarah 71-nya adalah hadis dari kisah sapi betina ini. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina. La zalulun tusirul arda wa la taskil as, yang belum pernah dipakai untuk membaca tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Ini mulai dari awal ketika diperintahkan untuk mencari sapi betina. Sebenarnya Bani Israel sudah bisa mencari sapi betina apa saja untuk dikorbankan. Tapi karena pertanyaan itu sampailah ke warnanya, ciri-cirinya, dan bahkan sampai kepada sebutkan di sini Allah menyebutkan setiap Israel minta ciri-cirinya, Allah ada ciri-ciri tambahan untuk mereka, dan jelas mempersulit mereka. Dan di antara ciri-ciri yang Allah tetapkan dalam pertanyaan mereka, di mana sapi itu tidak pernah digunakan untuk membaca tanah, tidak pernah pula untuk mengairi tanaman. Muslimatan siyasatiha, sapi yang sehat tanpa benang, artinya warnanya kuning 100%, tidak ada bintik hitam sedikit pun atau bintik putih sedikit pun atau warna lain selain dari warna emas di tubuh sapi. Betapa sulitnya sapi yang telah disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel, itu ulah mereka yang selalu bertanya-tanya cari alasan tentang sapi betina tersebut. Qalu anajita bil haq. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan yang sebenarnya. Padahal sebelumnya Nabi Musa tidak banyak kehendak untuk menyuruh mereka terserah sapi betina yang mana. Tapi mereka banyak bertanya-tanya ketika Nabi Musa menerangkan detail itu tentang Allah. Mereka juga mengatakan qalu anajita bil haq. Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Pada dari awal Nabi Musa sudah menerangkan hal yang sebenarnya. Inilah watak Bani Israel yang terjelah untuk tidak mengerjakan perintah Allah. Pasal barulah wa makaru yang malu. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan. Setelah mereka mendapatkan ciri tersebut dan dikisahkan mereka mendapatkan sapi itu, ketika mereka sedang berluluk keluar dari hutan, orang membawa sapi, dan sapi itu persis seperti yang digambarkan oleh Nabi Musa. Dan di sini Allah mengatakan Bapak Ibu luar biasa, ya, pembangkangnya
Bani Israel itu kadu yafalun, dan nyaris mereka tidak melaksanakan. Setelah ciri-ciri itu disampaikan, tidak ada lagi ciri-ciri lain yang akan ditambah, itu pun mereka nyaris tidak melakukannya. Kita lihat Bapak Ibu ini Al-Baqarah 71 hubungan dengan ayat sebelumnya. Dari ayat 68 70 menceritakan tentang Allah kepada Bani Israel melalui Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Namun mereka terus bertanya-tanya membuat memperrumit perintah tersebut. Maka sebenarnya perintah sangat sederhana. Hikmah apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu yang kami muliakan? Karena itulah kajian kita mencari hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Quran. Hikmah yang bisa kita ambil yang pertama, ketuntutan adalah kunci segala-galanya. Meskipun berat dan sulit dipahami, tapi perintah Allah harus dijalankan tanpa debat berlebihan. Ini penting Bapak Ibu. Dan ada juga sekarang ini kita melihat ada orang mengatakan kenapa korban itu harus sapi 2.500.000 per orang, dikali 7 kumpulkan 7 orang, kemudian dicari sapi, mencari sapi betapa sulitnya, kemudian dicincang-cincang sapinya, dibungkus, dibagikan korbannya, betapa sulitnya, kemudian diberikan daging. Tidak semua orang makan daging. Apa salahnya orang yang 2.500 dikumpulkan 7 orang, betul-betul jadi uang yang banyak itu dibagikan, uang itu buat kupon yang dibagikan, uang yang dibagikan dari kumpulan orang-orang banyak katakan seperti itu. Inilah watak Bani Israel. Karena perintah Allah itu tidak semuanya bisa dilogikakan. Perintah Allah itu banyak penuh hikmah. Allah yang tahu hikmahnya kenapa korban itu harus daging sapi. Dan juga lagi bertanya kenapa harus daging sapi atau misalnya onta atau berapa? Kenapa tidak inti saja? Saya punya inti ada 300 di kandang 200, kalau bisa saya korbankan. Kalau dia mengorbankan inti untuk orang lain, dia dapat pahala menyembah orang lain, dia bukan pahala seperti pahala korban. Itu aturan Allah. Maka hati-hati kita. Allah gambarkan ini watak Bani Israel yang mencari celah, yang mencari alasan, yang mencari perbandingan setiap perintah Allah. Maka jangan pernah kita apapun yang Allah gariskan tidak untuk didiskusikan, tapi benar-benar untuk dieksekusi. Apapun yang Allah perintahkan bukan untuk dilogikakan, tapi benar-benar untuk diamalkan. Kemudian yang kedua, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, teliti dalam menjalankan perintah. Allah mengingatkan ketelitian, bukan asal-asalan. Maka disinilah perlu ilmu, dan ilmu itu adalah fardu ain. Ketika kita mengerjakan sholat, pastikan ilmunya bagaimana salat ini yang diterima, bagaimana wudunya. Harus teliti, harus dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil, jangan tunda ibadah. Itu harus kami sampaikan sebelumnya. Mereka hampir tidak melaksanakannya, padahal kebenaran sudah nyata. Maka kita sudah lihat kebenaran dari aturan Allah, jangan ditunda-tunda. Bagi beberapa yang mampu untuk bertobat, jangan ditunda-tunda. Bagi yang mampu untuk berhaji, jangan ditunda-tunda. Kalau ada yang menunda, sama persis dengan Bani Israel. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.